Oke, baik Ustadz. Kita diskusi dengan baik ya Pak Ustadz ya. Silakan. Oke. Iya, ini menarik judul Pak Ustadz ini. Artinya temanya, ini temanya kan? Tuhan bukan yang digantung. Iya. Iya. Oke. Pertanyaan saya Pak Ustadz, Tuhan ini merujuk kepada siapa Pak Ustadz? Baik, ya. Kayak gini Bang, saya jelaskan dulu tema saya. Tema saya ini diambil dari Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat kedua. Yang berbunyi, Allahus Somad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Ya. Bukan yang digantung oleh makhluk. Ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kali ini kita akan menyaksikan sebuah momen menarik dalam dunia dakwah, di mana Ustadz Yusuf PI ditantang untuk berdebat dengan seorang pendeta Kristen. Tantangan ini bukan sekedar pertarungan argumen, melainkan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran dengan hikmah dan cara yang baik. Mari kita saksikan selengkapnya bagaimana Ustadz Yusuf membawa pembahasan ini dengan penuh kedalaman ilmu dan kejelasan. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk memberikan dukungan sederhana dengan cara tekan tombol subscribe dan like video ini. Dengan begitu, kita bisa menjadikan saluran ini sebagai sarana berbagi ilmu dan kebaikan. Saya doakan yang subscribe tetap istiqomah dan kelak dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau ada ya yang menuhankan digantung oleh makhluk, ya berarti bukan Tuhan, apapun itu gitu. Enggak, dipastikan dulu Pak Ustadz. Kalau sudah Pak Ustadz pastikan ya merujuk kepada siapa kita diskusi. Ya kan? Tapi kalau Ustadz gantung-gantung saya nggak mau diskusi karena itu apa yang saya sanggahkan kalau Pak Ustadz nggak pastikan kepada siapa ini kan? Baik, menurut Anda Bang, Tuhan Anda digantung atau tidak? Ketika Tuhan saya menjadi manusia, mengambil rupa manusia, ia digantung di atas kayu salib. Ya digantung. Iya. Itulah Bang, kita menolak konsep Tuhan digantung ciptaannya. Nggak mungkin Tuhan itu kalah sama ciptaannya. Oh gitu. Jadi silakan jelaskan Pak Ustadz sesuai yang Anda ketahui, ya kan, yang Anda pahami. Ya, Tuhan yang Anda maksud di sini apa? Yesus itu kalau di dalam iman kami dia punya dua natur, ya kan? Natur ilahi dan natur kemanusiaan. Oke? Jadi pertanyaan saya di sini sama Pak Ustadz, kami pun orang Kristen sepakat kalau Tuhan yang pencipta langit dan bumi, ya, kalau Yesus dalam keilahiannya memang tidak pernah bisa disalibkan. Tetapi kalau Yesus dalam sisi kemanusiaannya itu yang bisa disalib. Jadi tentukan aja dulu nih Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz bagaimana? Referensinya dari mana? Baik, referensinya dari Galatia 3 nomor 13. Oke. Silakan jelaskan Pak Ustadz. Nanti saya tanggapi. Baik, di Galatia 3 nomor 13, Kristus itu telah menjadi kutuk, kan gitu, dari hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Betul? Iya. Nah, jadi di sini kalau kita melihat nih ya, saya bukakan dulu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Jadi kayak gini Bang ya, dari referensi ini Kristus itu kan Tuhan Kristen ya, digantung pada kayu salib. Ini kami tolak gitu, karena tidak mungkin Tuhan itu kalah dengan ciptaannya. Gak mungkin ciptaannya menggantung Tuhannya, gak mungkin. Lalu Post. Nah, berkaitan tentang masalah yang Anda sampaikan tadi ya, yang disalib itu kemanusiaannya. Ya, kalau begitu, kalau Tuhannya tidak ikut tersalib, maka gagallah penyalipan, gagallah penembusan dosa. Karena apa? Yang menebus itu ternyata manusia. Manusia yang bukan Tuhan, yang hilang ketuhanannya. Gitu. Udah. Oke, saya tanggapi ya. Silakan. Iya.
sesuai pernyataan dari Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa Tuhan tidak mungkin bisa digantung atau disalibkan. Benar itu Pak Ustadz. Ya kan? Kalau Yesus dalam keilahiannya, dia sebagai Allah, dia sebagai Tuhan, memang tidak ada satupun manusia yang bisa menyalibkan dia. Tetapi ketika Yesus merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, di Filipi pasal 2 ayat 6 sampai dengan 8, kita buka data Ustadz ya. Oke, bentar ya. Jadi nanti boleh saya bertanya silakan. Mengenai iman boleh. Pak Ustadz kan? Boleh kan? Oke. Terima kasih Ustadz. Kenapa nggak bisa saya balik kamera ini? Nah, mungkin itu Pak Pendeta ya, minta lem biru mungkin ya. Ini Pak Ustadz ya. Jadi ini disimak baik-baik ini. Filipi pasal 2 ayat 6, 7 dan 8. Ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Baik. Oke. Jadi kalau Tuhan Yesus tadi mempertahankan kealahannya, mempertahankan kealahannya, tidak meninggalkan kemuliaannya itu, tidak ada yang bisa menyalibkan dia. Tetapi ketika dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, karena manusia punya daging, punya darah, punya tulang, dan semua sifat-sifat manusia itu ada di dalam diri Yesus, makanya bisa dia ditombak, bisa dia ditangkap, bisa dia disalib. Oke? Baik. Tetapi kalau Yesus, udah silakan Pak Ustadz. Baik, Pak, di situ kan melainkan telah mengosongkan dirinya, betul? Baik, ketika dikosongkan dirinya, keilahiannya sudah tidak ada, betul? Iya. Nah, kalau keilahiannya bukan sudah tidak keilahiannya, ada, Pak Ustadz, bukan keilahiannya, tetapi kemuliaannya itu, kemuliaannya. Nah, di dalam diri Yesus itu ada roh Allah, betul? Iya. Nah, roh Allah itu dia kosongkan ketika di tiang salib gitu. Bukan roh Allahnya. Kalau roh Allah tetap ada di dalam dirinya, tetapi kemuliaannya itu, kemahabesarannya, kemahaagungannya itu yang ditinggalkan. Jadi menurut Anda waktu di tiang salib itu juga roh Allah itu ikut tersalib? Roh Allah yang ada di dalam tubuh Yesus, di dalam diri Yesus ada di situ. Karena kenapa? Ikut tersalib. Bentar dulu, kalau roh Allah itu tidak ada dalam dirinya, maka dia menjadi mayat. Tetapi roh Allah itu nanti terpisah dari tubuh Yesus ketika dia mati. Itu dia. Iya, berarti dia ikut tersalib roh Allah tadi. Ya ikut dong, karena di dalam diri Yesus. Tapi kita tahu kan bahwa roh itu nggak bisa kita salibkan kan, karena kalau di dalam diri manusia pun itu kan roh itu yang memberikan kehidupan, kan begitu. Waktu dia mati, roh Allah itu kemana? Sabar dulu Pak Ustadz. Ya, yang bisa dipegang, yang bisa ditombak itu adalah tubuhnya, bukan rohnya. Kan begitu. Waktu dia mati, roh Allah itu kemana? Terpisah. Di situ terpisah. Misah. Ya, terpisah darinya. Misah. Jadi habis itu gabung lagi gitu. Iya, setelah bangkit. Iya, ketika dia bangkit,
rohnya itu menyatu kembali di dalam tubuhnya. Itu Waduh, ya. Ya. bongkar pasang teman-teman. Iya. Kenapa, Ustaz? Gini ya. Kalau kata Anda roh Allah juga ikut tersalib ya, Tuhan juga ikut tersalib. Lalu ketika dia berpisah ya antara roh dan jasadnya, kan kayak gitu. Nah, Ya. status kedudukan dari Roh Kudus itu kayak gimana? Roh Allah itu kemana dan Bapa seperti apa? Gimana Oke. tiga-tiganya ini caranya disatukan? Apakah diikat pakai lem? Bingung saya jadinya. Ya, oke. Udah, saya jelaskan ya. Ah, Saya jelaskan ya. Roh Allah itu, ya, roh Allah itu kemana dia pergi ketika di dalam kubur, ya kan? Itu pertanyaan Pak Ustaz kan? Ini kita bacakan Pak Ustaz. Ini saya mau kalau pertanyaan seperti ini Pak Ustaz, saya sangat suka itu. Tapi izinkan saya nanti menanyakan iman Anda ya. Boleh. Oke, Iya, boleh. silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Kemana dia ya? Roh Kudus di mana? Roh Allah di mana? Bapa di mana gitu? Bingung saya teman-teman, bingung. Terus gimana caranya tweetnya itu? Ini ya. Kita baca dari ayat yang ke-18. Oke ya. Sebab ini 1 Petrus pasal 3 ayat 18 dan 19. Oke ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibun-bun dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Oke, kita lanjut. Rohnya ini di mana? Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi Yesus, dengarkan Pak Ustadz, Yesus ini ya, selama Ia 3 hari 3 malam di kubur itu ya, Dia pergi membebaskan orang-orang yang ada di dalam penjara atau memberitakan kabar keselamatan kepada mereka, sehingga mereka ini semua peroleh keselamatan. Oke Pak Ustadz. Dan setelah itu ketika genap 3 hari 3 malam, roh ini kembali menyatu dalam tubuh Yesus, dan itu disebut Yesus bangkit dari antara orang mati dan mengenakan yang namanya tubuh kemuliaan. Enggak ada Pak Ustaz. ayat. Pak Pendeta, enggak ada ayatnya di penjara mana, tertulis di mana yang Anda sebutkan itu gitu loh. Ini Pak, ini. Iya, penjaranya penjara Maksudnya mana? ini adalah di neraka ini Pak, di neraka ini Pak. Jadi orang-orang yang dihukum, ya, orang-orang yang tidak percaya ketika pada zaman Nuh itu, ya kan, mereka itu kan kena hukuman kan? Jadi mereka ini dalam penjara di sini maksudnya adalah neraka. Oke ya. Jadi ini yang dibebas. Yesus sudah datang untuk membebaskan mereka. Oh, jadi waktu dia mati di tiang salib 3 hari itu dia jalan-jalan ke neraka gitu? Kok jalan-jalan ke neraka? Ini bahasamu itu Pak Ustaz. Kayak gitu kan? Jaga etikamu Pak Ustadz. Ya bukan, kan? Kalau jalan-jalan kan maksudnya itu gini ya, jalan-jalan memberitakan Injil. Tetapi itu membebaskan ya roh-roh yang ada dalam penjara atau di neraka itu Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz di sini harus, artinya kita utamakan apa Pak Ustadz? Artinya akhlak itu kan kalau sama Pak Ustadz kan? Betul Pak. Itu Pak Ustadz. Bahasa saya jalan-jalan itu kan nggak kasar. Iya. Ustadz Yusuf membuka argumennya dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ikhlas ayat 2, Allahus Samad. Kata somad dalam ayat ini memiliki makna yang sangat dalam. Tuhan yang menjadi tempat bergantung seluruh makhluknya. Segala sesuatu membutuhkan Allah, bergantung kepadanya dalam segala hal.
baik dalam urusan rezeki, pertolongan, maupun kehidupan dan kematian. Allah tidak pernah membutuhkan ciptaannya, sebaliknya seluruh alam ini berputar karena kekuasaan dan kehendaknya semata. Oke. Nah, Udah, gini. Pak Ustadz, boleh saya bertanya? Boleh saya bertanya, Pak Ustadz? Oh, Anda mau nanya? Baik. Iya. Gak apa-apa teman-teman ya. Beliau mau tanya dulu, gak apa-apa Iya. dah kalau gitu. Boleh kan, Pak Ustadz? Iya, saya sebenarnya mau menanyakan itu tadi yang Anda sampaikan itu tadi gitu loh. Iya, tapi gantian kita kan? Nggak apa-apa. Nah, nanti saya sambung gitu. Iya, nanti setelah saya bertanya, Pak Ustadz jawab, nanti boleh juga Pak Ustadz bertanya juga sama saya, nggak apa-apa. Silakan. Oke ya. Kita di sini kan diskusi kan. Nah, pertanyaan saya Pak Ustadz, di dalam iman Pak Ustadz ini, yang berhak menghapus dosa itu Allah atau ada oknum yang lain? Oh, baik. Yang menghapus dosa adalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Dia Maha Pengampun, penghapus dosa. Gitu. Lalu? Tapi bagaimana dengan hadis Pak Musnad Musnad Ahmad ini Pak Ustadz? Di 5364. Oh, itu. Saya tampilkan ayat Pak Ustadz ya. Ya, silakan. Nanti ini ya. Nah. Ya, Pak Ustadz bilang tadi bahwa yang berhak menghapus dosa itu hanya Allah Subhanahu wa taala, benar kan? Nah, tetapi bagaimana dengan ini Pak Ustadz? Aduh, ini. Oh, ini. Apa ini? Ini Pak Ustadz ya. Ahmad ya, Musnad Ahmad 5364. Ya. Telah menceritakan kepada kami, ini saya nggak bisa baca itu. Telah mengabarkan kepada kami, langsung aja Pak Ustadz ya. Ya. Dari Ibnu Umar, Nabi bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Jadi Pak Ustadz bilang tadi bahwa hanya Allah yang berhak menghapus dosa. Jadi di sini bagaimana ini Pak Ustadz? Coba jelaskan dulu Pak Ustadz. Nggak ada kan di hadis itu disebutkan ini, Hajar Aswad. Bentar. Nggak ada kan di hadis itu diajarkan Hajar Aswad itu menghapus dosa. Tapi apa betul ini nggak? Pak Ustadz? Tapi ini apa Ustadz? Mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya karena telah dicontohkan oleh Rasulullah seperti apa gitu. Artinya gini, kita mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita berdasarkan Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kamu ingin sampai kepada Allah, maka ikutilah sunnah Nabi. Sunnah Nabi pernah mencium batu Hajar Aswad untuk menghormati milah Abraham. Nah, karena mengikuti Nabi itu adalah sunnah, karena taat dengan apa yang diajarkan oleh para nabi, khususnya Nabi Muhammad yang saya maksud gitu ya, maka ketika kita mengikuti Nabi tersebut, mengikuti sunnahnya, maka Allah yang akan menghapus dosa kita. Gitu maksudnya. Tapi ini Pak Ustadz kan mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Jadi pertanyaan saya Pak Ustadz, kuasa apa yang ada di rukun Yamani dan enggak ada kuasa apa-apa, Pak. Enggak ada kuasa apa-apa di situ. Itu hanya sebuah ritual saja. Hanya sebuah tata cara saja, ritual. Yang menghapus dosa itu Allah. Iya. Kan kayak gitu. Tapi ritual yang dilakukan oleh manusianya seperti apa? Jadi begini Pak Ustadz, Pak Ustadz bilang tadi bahwa Nabi Ibrahim mencium rukun Yamani juga kan? Waduh. Ada ayat yang itu, saya maksud ketika Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah. Berarti dia mencium rukun Yamani juga? Iya, bukan. Di mana bukan. Waktu Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah ada satu batu yang belum terpasang, yaitu Hajar Aswad gitu. Berarti bukan Nabi Ibrahim ikut rukun Yamani juga.
Berarti bukan batu itu yang menghapus dosa ya? Bukan batu ya batu. Berarti nggak benar ini. Berarti nggak benar ini Pak Ustadz ya? Nggak Hadis benar itu ini ya? betul. Kayak gini contoh ya, kayak gini saya mencontohkan ya, mencontohkan. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, kata Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, berwudu itu menghapus dosa. Apakah wudunya yang menghapus dosa? Kan kagak. Wudunya itu adalah perbuatan yang kita lakukan, yang kita praktekkan. Air yang menetes dari air wudu itu menggugurkan dosa. Siapa yang menghapus dosa ini? Allah Subhanahu wa taala. Itu sama seperti itu. Ada di Al-Qur'an itu, Pak. Ada Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kita buka Pak ya. Kita buka datanya ya. Oke ya. Ya. Kita buka datanya Pak. Al-Maidah berapa tadi Pak? Al-Maidah ayat 6 untuk masalah wudu. Al-Maidah ayat 6. Ayat 6. Oke. Ini ya. Ini, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik suci. Usaplah wajahmu dengan tanganmu dan dengan debu. Itu Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan hikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Mana di sini Ustaz bahwa Allah menyuruh mencium rukun Yamani dan Aswad itu? Waduh, nggak nyambung rupanya Pak ya. Pak, iya ya, gini. Ya coba dengarkan dulu ya. Dalil wudu kata saya ya, percontohan dalil wudu ada perintahnya di Al-Maidah ayat 6. Bukan wudu yang saya tanyakan Pak Ustaz. Bentar. Wudu iya yang saya tahu tanyakan. Bapak. Tahu. Wudu itu juga menghapus dosa. Sama seperti rukun aswad, rukun Yamani. Rukun aswad itu mencium. Kalau wudu berwudu, kan kayak gitu. Nah, ketika berwudu air itu digunakan. Air medianya untuk membasuh badan. Ya. Apakah yang menghapus dosa itu adalah airnya? Bukan. Begitu pula ya ketika rukun aswad ada batu hajar aswad, apakah yang menghapus dosanya itu batunya? Bukan. Pertanyaan saya tadi Pak Ustadz ya, referensinya atau rujukan dari Al-Quran perintah mencium rukun Yamani itu ada di mana? Itu tadi pertanyaan saya Pak Ustadz. Bukan wudu yang saya tanyakan, bukan. Kalau wudu. Masalah rukun Yamani, rukun aswad, hajar aswad itu tidak diceritakan di Quran. Salah Anda. Ada di Al-Quran gitu. Jadi kalau yang seperti itu jujur aja. Lakoda kaparol bentar. Jadi di dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik untuk kita contoh. Kan gitu. Iya. Nah, maka ketika Nabi ya mencontohkan mencium batu hajar aswad untuk menghormati Nabi Ibrahim, umat Islam juga mengikuti beliau, mengikuti sunnah Nabi, mencium batu, kayak gitu ya. Bukan batunya ini yang hapus dosa, bukan. Oke, itu cuma ritualnya, Ya, tapi yang bentar Bapak Oke, ya. silakan ya. Bukan batunya yang menghapus dosanya, bukan. Tapi apa? Tapi karena kita mengikuti sunnahnya Nabi. Ya, oke. Yang dicontohkan Nabi, sunnahnya Nabi, teladannya Nabi, itulah yang
Yang apa? Yang menyebabkan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya lagi Pak Ustadz, adakah nabi sebelum nabi-nabi sebelum Muhammad yang mencium rukun Yamani itu? Nabi sebelum Muhammad? Iya. Kalau Hajar Aswad itu pernah dicuri, Pak. Kalaunya enggak, sebelum bukan Nabi Muhammad belum ada. Berarti hanya Muhammad doang ya? Iya. Oh, iya. Pak Ustadz. Gitu. Ya. Oh, berarti tidak ada satupun nabi sebelumnya ya yang pernah mencium rukun Yaman itu ya? Iya, karena para nabi itu diutusnya di Israel kebanyakan. Oh, gitu. Ya. Oke. Silakan Pak Ustadz. Kalau mau bertanya silakan. Nanti kita gantian. Gitu. Pak Pendeta, saya mau bertanya ya. Iya, silakan. Mau bertanya. Di dalam gini. Di dalam Matius 24 nomor 31. Oke. Kita buka datanya ya. Kalau diskusi sama saya Pak Ustadz enak itu karena kita pakai data Pak Ustadz. Nah, oke ya. Kita buka datanya ya. Saya balikan dulu kamera saya. Silakan. Ya, oke. Matius 24 ayat yang ke 31. Oke, Matius 24 ayat yang ke-31. Iya. Ini saya bacakan ya. Ya, silakan. Ya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Apa pertanyaan itu Pak Ustadz? Di negara mana ujung langit itu ada, Pak? Gitu. Saya nggak pernah menemukan ujung langit, makanya saya heran dengan tulisan itu. Ujung bumi, penjuru bumi kan bukan cuma 4 doang. Mata angin itu ada barat daya, tenggara, timur laut kan gitu. Saya mau tanya, ujung langit itu di mana gitu loh? Ujung langit ini yang dimaksudkan itu Pak Ustadz, yaitu artinya di bawah kolong langit ini. Ya kan, di bawah kolong langit kan bumi kan Pak Ustadz. Nah, jadi dari penjuru bumi ini yang keempat penjuru bumi ya kan, yang di bawah langit itu yang dimasukkan di sini. Maksudnya gimana tuh? Nggak ngerti saya. Kan ibaratnya gini Pak. Kan? Yang saya maksudkan itu kan ada ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ada nih ujung langit di negara Cina ibaratnya kan gitu. Saya nggak ngerti gitu. Kok langit ada ujungnya gitu loh. Konsep ketuhanan dalam Islam sangat sempurna. Allah adalah zat yang maha kuasa, maha kaya dan tidak bergantung kepada siapapun. Makhluk hidup, manusia, jin, bahkan seluruh planet dan galaksi semuanya bergantung kepadanya. Tidak ada satupun yang mampu bertahan sejenak pun tanpa izin dan kekuasaan Allah. Inilah keagungan konsep tauhid yang dibawa oleh Islam. Tuhan yang benar-benar layak disembah karena keesaan dan keperkasaannya. Heran saya. Ini masuk Pak Ustadz. Oke, kita saya cari dulu ya. Apa artinya ujung langit itu? Iya. Gak apa-apa, cari aja dulu Pak Pendeta. Nanti kalau sembarangan saya jawab, takutnya nanti salah, ya kan? Takut tahu ya. Yang di TikTok ada 30.600 orang, tepuk tangan. 30.000. Yang di YouTube kasihan kali ada 660. Nasib kalian yang di YouTube, tapi nggak apa-apa yang di YouTube ya. Saya bisa gitu baca komentar kalian ya, karena nggak cepat gitu komentarnya. Bisa saya baca.
Kalau di sini ya 31,5 tuh. Silakan Pak. Saya dari semenjak dulu baru dengar ada ujung langit gitu loh. Iya, ujung langit di mana itu? Atau jelaskanlah sama saya. Iya. Jadi begini Pak Ustadz, ya. Kata ujung langit di sini dalam ayat ini ya artinya bukan dalam arti secara harafiah ini Pak Ustadz. Ya, jadi maksudnya di situ ya perumpamaan. Ya, jadi itu maksudnya adalah ya sejauh yang dilihat oleh mata ini, itulah ujung langit di situ. Nah, itulah kalau di penafsirannya ya. Nah, jadi itu adalah kata alegoris, bukan secara harafiah itu. Nah, ayat sebelumnya itu kan secara harfiah. Ya, kalau bumi kan Pak Ustadz memang itu kan bisa artinya kita tahu sampai di mana ujung bumi itu kan. Nah, tapi kalau langit itu kan nggak tahu di mana ujungnya, nggak ada ujungnya itu Pak Ustadz. Jadi makanya artinya kata-kata itu adalah kalimat itu adalah alegoris atau perumpamaan gitu. Bapak menentukan ini alegoris atau perumpamaan, dasar referensinya dari mana? Iya, sama aja itu Pak Ustadz. Alegoris dan perumpamaan sama aja itu Pak Ustadz. Iya, dasarnya dari mana Anda mengatakan seperti itu? Ya, kita tahu Pak Ustadz bahwa langit itu kan nggak punya ujung dia kan. Masa menurut Anda dasarnya itu perumpamaan? Jadi di sini ya menjelaskan. Sebentar dulu Pak Ustadz, sabar dulu Pak Ustadz ya. Oke. Jadi maksudnya ujung langit ini sejauh yang bisa dilihat oleh mata. Itulah ujung langit. Iya kan? Nah, itu dia. Oke. Nggak ada pertanyaan yang lain Pak Ustadz? Gini Pak ya, sejauh mata memandang kata Anda. Coba kalau kita lihat ke langit, sejauh mata memandang nggak ada juga langit itu ujungnya. Lihat aja. Iya, memang nggak ada ujungnya, nggak ada ujung lain. Makanya saya sampaikan tadi, ini kata-kata kalimat ini bukan harafiah, ya, bukan harafiah, tetapi yang tepatnya adalah sejauh mata melihat. Nah, itu artinya ketika kita memandang langit itu sampai di mana mata kita melihat, disitulah ujung langit. Oke? Kalau keempat penjuru itu apa? Kalau keempat penjuru itu di bumi itu Pak. Jadi mata dimana angin, aja penjuru? Mata angin. Ya, mata angin kan ada itu timur, ada barat, ada selatan, ya kan? Ada utara. Itulah yang dimaksud empat penjuru bumi. Iya, ya. Nah, jawaban Bapak kan seperti itu. Yang saya maksud, Anda menentukan oh ini adalah alegoris atau perumpamaan. Itu dasarnya dari mana gitu? Iya, dari sini aja Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa ujung langit itu kan tidak ada. Iya kan? Jadi makanya saya jelaskan di sini bahwa sejauh mata memandang, sejauh yang dilihat oleh mata, itulah ujung langit. Ujung langit? Okay? Udah tahu nggak ada tapi ditulis ujung langit. Gimana ini kitab? Kok ini Pak Ustadz yang permasalahkan, nggak ada faedahnya ini Pak Ustadz. Kok bukan masalah ada faedah atau tidak Pak. Ya, ada yang namanya kitab suci itu ya, yang namanya kitab suci itu
kita perlu mengkaji apa maksudnya, kan kayak gitu. Oke, saya kasih contoh ya, seperti ada itu di ayat kita mengatakan bahwa tiang langit bergoyang. Apakah ada tiang langit? Nggak ada. Nggak ada itu. Begitu juga ini, ujung langit itu nggak ada. Begitu juga dengan tiang langit. Itu adalah kata-kata perumpamaan atau alegoris. Tapi kan penjuru buminya real itu ada. Gimana? Kalau penjuru bumi bukan alegoris. Iya Pak Ustadz. Tiba-tiba kenapa ujung langitnya malah alegoris gitu? Kok memasakkan banget Pak Ustadz? Udah ku jawab ya. Jawaban yang tepat adalah ujung langit yang dimaksud di sini adalah sejauh apa yang dilihat oleh mata kita ini. Itulah ujung langit. Aduh, nggak ada. Kan? Kalau Anda bilang itu perumpamaan atau alegoris, Pak ya, tapi nggak berdasar, saya belum bisa menerima jawaban itu gitu loh. Lain Anda bisa gini, Anda menampilkan referensinya kepada saya. Oh ini loh, ini karena pemahaman seperti ini, tulisannya seperti ini referensinya. Yang dimaksud ujung langit adalah perumpamaan baru gitu. Ya, top care. Tapi kalau dari omongan Anda gitu. Begini, nggak berkualitas pertanyaan ini Pak Ustadz. Bukan, itu gini. Gini Pak ya, yang namanya kitab suci ya bukan masalah kualitas atau tidak berkualitas, tapi dikaji atau tidaknya gitu. Saya bisa menanyakan yang lain gitu. Oke, saya kasih contoh yang lain sama Pak Ustadz ya, karena dalam ayat Alkitab itu ya kan ada bunyinya begini ya. Tiang langit bergoyang-goyang. Oke ya. Nah, itulah artinya ini kata-kata perumpamaan juga. Bukan kata alegoris. Oke, saya buktikan Pak ya. Ya, menentukannya bahwa ini ayat alegoris, ini bukan, itu kayak gimana gitu loh. Heran saya. Tiba-tiba jadi alegoris. Oke, ini saya buktikan Pak Yus. Ini Ayub pasal 26 ayat 11. Ayub pasal 26 ayat yang ke-11. Bentar ya. Ini Pak Ustadz, seperti ini. Artinya di dalam ayat Alkitab ini begitu banyak kata-kata perumpamaan atau alegoris. Iya, cara menentukannya gimana itu Pak? Bentar. Cara menafsirkannya kan kayak gitu. Cara menentukannya ini alegoris, ini harfiah, ini alegoris, ini harfiah, kayak gimana? Ya, Ayub 26 Ayub pasal 26 ayat 11. Ini tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Ya, itu puisi itu Pak. Jadi ini adalah kata-kata perumpamaan. Ya, karena saya kita juga tahu bahwa itu. Langit itu tidak punya tiang, nggak ada tiang langit, nggak ada Pak Ustadz. Ustadz Yusuf kemudian membandingkan konsep ketuhanan dalam Islam dengan apa yang diyakini oleh umat Kristen. Ia menunjukkan sebuah ironi yang sangat fundamental. Jika dalam Islam Tuhan adalah tempat bergantung makhluknya, maka dalam keyakinan Kristen justru Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Mereka meyakini bahwa Yesus yang mereka anggap sebagai Tuhan disalib dan digantung di kayu salib. Nah, ini adalah sebuah kontradiksi yang sangat besar. Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, dan tempat bergantung seluruh makhluk justru berada dalam posisi lemah, menderita, dan bergantung kepada manusia untuk menggantungnya? Oke ya. Kalau saya tahu itu puisi. Jadi sama dengan ya Matius pasal 24 ayat 31 tadi. Ya, ujung langit di sana pun itu adalah kata perumpamaan. Perumpamaan. Baiklah kalau kayak gitu. Saya nggak memaksakan jawaban, Mbak ya. Biarkan kawan-kawan kita yang menilai gitu. Seperti Anda tadi kan tidak memaksakan jawaban juga gitu. Ya. Oke. Silakan. Kalau begitu giliran Anda bertanya, silakan. Oke. Bentar Pak Ustadz ya. Ini Pak Ustadz udah sering saya tanyakan ini, tetapi saya belum puas untuk jawaban itu. Mudah-mudahan nanti Pak Ustadz bisa memuaskan saya untuk memberikan jawaban ini Pak Ustadz. Bentar ya. Sabar dulu Pak Ustadz, saya cari dulu datanya ya.
Mohon kesabaran Pak Ustadz ya, saya cari dulu datanya. Nggak apa-apa, iya silahkan Pak Pendeta ya. Ini udah sering saya tanyakan ini Pak Ustadz, tapi saya belum puas jawabannya. Jadi mudah-mudahan nanti malam ini bisa Pak Ustadz berikan apa artinya jawaban yang tepat ini. Ini di Al-Baqarah 164. Saya tunjukkan datanya Pak Ustadz ya. Ya. Kok hilang pulpen saya ini, aduh. Kapal layar mungkin ya. Iya Pak Ustadz ya. Kapal layar yang dimasalahin gitu. Berarti nggak perlu saya baca lagi nih Pak Ustadz ya. Hah? Perlu saya Iya. baca atau gimana nih Pak Ustadz? Nggak apa-apa, bacain aja. Oke, saya baca aja ya. Mana pulpen saya tadi ini? Saya nggak bisa. Aduh, kasih tunjuk ini. Kok hilang jadinya pulpen saya ini Pak Ustadz? Waduh, takut kali sama saya itu dia Pak Pendeta. Ada, mungkin nggak mau dia buka ini ayat ini. Oke, ini, ada. Bentar. Oke ya. Oke, saya bacakan Pak Ustadz ya. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Pertanyaan saya di sini Pak Ustadz, ini kan bicara ketika masa penciptaan kan? Nah, di sini sudah ada di sana kapal yang berlayar di laut, bahkan ada muatannya. Nah, pertanyaan saya di sini Pak Ustadz, ya, siapa yang mengemudi kapal ini, ya, dan apa sih muatannya itu Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Baik, ya. Jadi kalau Anda tahu mau pengemudi kapal itu siapa kaptennya, ada perusahaan kapal di tempat saya pun ada gitu Pak Pendeta. Silakan nanya siapa kapten kapalnya. Ya kan kayak gitu kalau nama ya. Jadi saya jelaskan dulu ya Pak Pendeta tentang masalah ayat itu ya. Nah nih, ya teman-teman semuanya, nanti nggak paham juga teman-teman. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Ya, di sini waw atop ya. Waw atop, waw penghubung, waqtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Nih, maksudnya Pak Pendeta, sesungguhnya pertama ya pada penciptaan langit dan bumi. Udah ada langit dan bumi nih. Ya, buminya udah ada diciptakan Allah. Step selanjutnya apa? Karena dia pakai waw atop gitu. Waw pekerjaan selanjutnya. Ya. Nah, apa lagi? Silih bergantinya malam dan siang. Masuk akal. Udah ada langit dan bumi, semesta ini udah ada gitu. Lalu dia ciptakan malam dan siangnya. Ya. Lalu dia ciptakan apa lagi? Bahtera. Dia ciptakan lagi bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Setelah bumi dia ciptakan, dia juga menciptakan laut gitu. Agar manusia mudah membawa barang untuk diangkut. Buktinya kapal-kapal kan ada di laut sekarang. Tapi ini di masa penciptaan nih Pak Ustadz, belum ada manusia di situ kan? Belum ada manusia di situ kan? Nah. Mungkin Anda mencernanya bahwa Allah menciptakan ada kapal. Bukan, ini step by step Pak Pendeta.
Makanya nih bahasa Arabnya ya, nih ya. Nih, inna fi khalqis samawati wal ar. Waw atop. Ini satu kerjaan nih, ini satu kerjaan sudah sampai sini. Step selanjutnya apa? Waqtila fil laili wan nahar. Pekerjaan selanjutnya menciptakan siang dan malam. Wal fulkil lati tajri fil bahri. Setelah buminya itu ada, laut dia ciptakan supaya manusia di zaman sekarang ini bisa menggunakan laut itu untuk mengangkut barang. Tuh bahasa Arabnya. Jadi kapalnya tadi nggak ada kapalnya. Jadi kapal yang dimaksud itu adalah kapal-kapal yang berlayar di lautan sekarang. Oh, bukan pada masa penciptaan itu, Pak Ustadz. Bukan, udah dibilang juga. Tapi di situ kan jelas di situ kan, Pak Ustadz. Nah, Ini makanya kan Pak. Ini kan satu kontes ini kan. Makanya Iya di kan, sini satu paket ini kan. lihat teksnya, teks Arabnya. Nah, Gitu. Lihat. Jangan cuma terjemahannya yang Anda kaji. Islam itu mengkaji pakai teks aslinya, kan kayak muatannya gitu. ini apa, Pak Ustadz? Muatannya ini apa, Pak Ustadz? Muatannya itu apa? Kapal yang berlayar di laut kan banyak. Kita lihat sekarang ya. Kan gitu. Aneh ya. Berarti sudah jauh, artinya sebelum ada manusia sudah disediakan kapal ini, gitu. Lah. Bukan sebelum ada manusia. Jadi, Kemana sih Pak Pendeta? Pertama Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Berapa masanya lamanya, ya. Lalu dia menciptakan bumi itu dengan matahari, ada siang ada malam. baru ada Oke. kapal. Baru ada kapal. Nah, habis Iya kan? itu di Ini bumi urutannya dia kan? bentar, ya urutannya. Habis Nah, itu di iya. bumi itu ya dia ciptakan laut. Gitu. Nah, Ini dia dulu. ciptakan laut. Ini duluan ini, Pak Ustadz, kapal layar di laut. Nah, setelah dia menciptakan laut, untuk apa itu laut? Untuk kapal berlayar agar manusia mudah membawa barang. Makanya kapal sekarang itu kan banyak bawa barang di tengah laut. Lemahnya konsep ketuhanan ini, lanjut Ustadz Yusuf, bahkan bisa disanggah oleh anak kecil sekalipun. Seorang anak yang masih polos jika ditanya apakah Tuhan bisa mati, apakah Tuhan bisa disakiti, tentu akan menjawab dengan logika sederhana bahwa Tuhan tidak mungkin demikian. Jika Tuhan bisa mati, lalu siapa yang mengatur alam semesta selama dia mati? Jika Tuhan butuh diselamatkan, lalu siapa yang menyelamatkan manusia? Konsep yang bertentangan dengan fitrah ini menunjukkan adanya kelemahan fundamental dalam pemahaman ketuhanan yang dibangun di atas dogma, bukan pada rasio dan wahyu yang murni. Tapi pada saat Tuhan setelah Tuhan menciptakan laut, disitulah ada kapalnya kan? Pak, di situ ya Pak ya. Nah, Di situ bukan mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi sekaligus dengan kapal, bukan kayak gitu. jadi gimana itu, Pak? Tapi ini urutannya udah berurutan ini, Pak Ustadz. Iya, step by step itu dari masa ke masa, zaman ke zaman. Kayak gimana sih? Makanya teks Arabnya dipahami. Nih, Pak Ustadz, nih ya. Inna fi khalqis samawati wal ar. Satu, Allah menciptakan langit dan bumi. Berapa zaman, berapa masa? Kita nggak tahu kan gitu. Hanya dia yang tahu. Habis itu dia apalagi yang dia ciptakan? Waqtila fil laili wan nahar. Dia ciptakan matahari, kan kayak gitu. Agar ada pergantian siang dan malam. Nah, terus berapa masa lagi ya? Bumi dia ciptakan juga, ada lautnya. Makanya bisa digunakan oleh manusia, yanfa'un nas, dimanfaatkan manusia untuk bawa barang di zaman sekarang. tapi ini kan apa? Barengan ini kan, Pak Ustadz? Barengan ini kan? Ini bukan barengan, Pak Jadi- Pendeta. Pak Pendeta, kayak gini aja. Dalam bahasa Arabnya itu ya Pak Pendeta, ada namanya fi'il madi, kejadian akan datang gitu. Nah, Tapi- bahasanya tapi kayak mu- gitu. tapi muatannya Ada fi'il ini apa madi, ada fi'il mudhari. Aduh, berarti salah terjemahan ini, Pak Ustadz? Bukan salah. Jadi- Itu betul, makanya dikasih koma kan. Enggak semua langsung sekaligus. Itu kan lihat terjemahannya. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, koma kan kayak gitu. Enggak sekaligus dengan kapal itu. Nah, kan ada komanya. Berarti nggak benar bahwa nggak benar pada
pada masa ciptaan itu tidak benar bahwa ketika Tuhan menciptakan laut itu sudah ada kapal di situ. Nggak benar itu Pak Ustadz ya? Bukan nggak benar. Allah ini Jadi menceritakan gini Pak ya. Allah ini menceritakan step by step sampai zaman sekarang gitu. Paham nggak? Dari dulu dia menciptakan awal langit dan bumi. Habis itu dia ciptakan matahari dan bumi supaya ada siang dan malam. Nah, di dalam bumi itu dia menciptakan laut gitu. Agar apa? Agar bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, ngangkut-ngangkut barang gitu. Sampai sekarang ini maksudnya yang diceritakan Allah. Bukan berarti waktu penciptaan langit dan bumi langsung ada kapal juga diciptain. Ngaco. Ya, tapi ini Pak Ustadz kalimatnya kan ini kan, sesungguhnya Makanya, Pak, pada penciptaan langit dan bumi. Baca baik-baik dulu Pak Ustadz, nggak mungkin salah terjemahan. Coba ini, baca baik-baik. Buminya oke, itu oke, kita ada baca, koma kan? Kita baca pelan-pelan Pak Ustadz ya. Kita baca pelan-pelan Ya. ya. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang. Koma, Bapak koma dulu. Oke. Ya, stop. Dah, tuh satu ya, satu kan? step dikerjakan. Oke. Iya, oke. Kapal, Berapa zaman lagi terus? ya, kapal yang berlayar di laut dengan muatan. Ini kan ada muatan kan? Nah, yang bermanfaat bagi manusia. Ya betul. Nah, Lihat apa aja yang kapal diturunkan- sekarang. Bentar dulu Pak Ustadz. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air. Ya kan? Betul. Lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering. Oke, sampai itu dulu. Di sini sudah jelas Pak Ustadz bahwa barengan ini, ya, barengan ini. Oh, ketika nggak Tuhan ada menciptakan dikatakan langit dan barengan bumi, itu, Pak. Bapak, Apa tuh? gini, nggak ada dikatakan barengan. Makanya lihat bahasa Arabnya. Ya, nggak ada dikatakan barengan berarti bahasa salah Arabnya. terjemahan ini Pak Ustadz. Jadi Salah di sini terjemahan nggak ada berbarengan dikatakan dalam bahasa Arabnya, tapi step by step gitu sampai salah zaman terjemahan ini. sekarang. Bukan Berarti salah, salah itu terjemahan. betul, itu terjemahnya. Muter-muter Pak Ustadz, gimana sih? Loh, kagak muter, tanya, Anda yang kagak- salah terjemahan katanya enggak. Gini, bukan muter, Bapak yang kagak paham. Bukan muter. Teksnya ini menceritakan step by step, bukan sekaligus, bukan. Step by step, makanya di terjemahannya dikasih tanda koma kan. Nih ya, sesungguhnya ya pada penciptaan langit dan bumi. Udah tok. Itu penciptaan pertama. Belum ada kapal lagi, belum. Oke? Baru Apalagi yang dikerjakan kapal. Allah berapa zaman lagi? Silih bergantinya malam dan siang, Apakah- diciptakannya matahari. Apakah manusia sudah ada di sini Pak Ustadz? Di sini tidak berbicara tentang ayat manusia, Pak. Kita baca aja ayatnya ya. Allah menjelaskan ya, dia dari menciptakan langit dan bumi, lalu menciptakan siang dan malam terus menerus, lalu sampai zaman sekarang ya dia ciptakan bumi itu ada lautnya supaya kapal dapat berlayar mengangkut bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia di zaman sekarang. Gitu. Makanya nih pahami nih, nggak ada di sini disebut sekaligus. Tapi Allah ini udah jelas urutannya jadi, ini, Pak Ustadz. jadi Udah Allah jelas bercerita urutannya ini, di Pak sini. Ustadz. Pak Udah Pendeta, jelas jadi urutannya Allah ini, kan? bercerita di sini ya zaman ke zaman, bukan sekaligus. Berapa kali perubahan zaman ini, makanya nih ya dikasih wow atop dia. Aduh. Oke, berarti kesimpulannya Pak Ustadz, terjemahan ini sudah benar, iya kan? Benar, tapi pemahaman Anda yang salah. Bahwa Anda mengatakan itu sekaligus, salah. Urutannya ini pun udah benar kan? Urutannya udah benar. Udah benar. Mm-mm. Tetapi tidak benar bahwa ada kapal di situ, tetapi kemudian nanti baru ada kapalnya gitu. Kapal di zaman sekarang ada, Pak. Bukan Pak, bukan zaman sekarang yang kita bahas Pak Ustadz, tapi di masa penciptaan nah ini. itulah Anda kagak pahamnya. Di teks Arab itu dia ada menceritakan zaman yang akan datang, kayak gitu. Disitulah Anda kagak pahamnya.
Jadi teks Al-Quran itu Pak ya, dia itu ada menceritakan kejadian yang akan datang. Makanya nih ya, dia pakai apa? Pakai fi'il mudhari' nih, yanfa'un nas. Ini fi'il mudhari', kejadian yang akan datang, kapal ini yang dimaksud Allah ya, yang di zaman sekarang. Nih yanfa'un nas, manfaat untuk manusia. Jadi yang diceritakan Allah kapal berlayar sekarang, bukan waktu penciptaan di awal, nggak nyambung. Udah jelas-jelas di situ Pak Ustadz, udah berurutan di situ tadi kan. Jadi bagaimana diceritakan sekarang, sedangkan yang tertulis secara jelas di situ bahwa pada masa penciptaan. Kan begitu Pak Ustadz. Kan pertama dia ciptain langit dan kapal bumi. yang sekarang yang dibahas di situ, kapal yang diciptakan pada masa penciptaan. Kan begitu Pak Ustadz. Bukan kayak gitu. Anda menganggapnya sekaligus. Padahal ayatnya mengatakan dari zaman ke zaman itu. Iya, itu ayat Bapak ya Pak Pendeta mengatakan dari zaman ke zaman, bukan sekaligus. Oke, baiklah Pak Ustadz. Tapi oke lah. Saya izin dulu ke kamar mandi dulu ya. Izin dulu ya, sebentar ya. Silakan. Demikianlah sahabat-sahabat sebuah perbandingan yang sangat jelas antara konsep ketuhanan dalam Islam dan apa yang dipercayai oleh saudara kita umat Kristen. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah untuk berada di atas kebenaran, memahami agama kita dengan sempurna dan mampu menyampaikannya dengan bijaksana. Mari kita bersyukur atas nikmat Islam yang sempurna ini, di mana konsep Tuhan kita tidak pernah bertentangan dengan akal, fitrah, realitas, dan alam semesta. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kita terus bisa belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.